Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Septiawan Aji Pradana. Atau teman-teman bisa melihat video ini di dewacoding.com. Oke, sebelumnya kita udah bisa membuat 3 kontainer ya teman-teman ya. Kita cek dulu Docker PS. Oke, kita sudah ada kontainernya. Ada Node, phpMyAdmin, dan MySQL. Oke, saya review sebentar ya teman-teman ya. Review sebentar. Ketiga kontainer ini adalah ini MySQL ku, phpMyAdmin ku, atau Node.js ku, dimana ketiga kontainer itu dibungkus dalam suatu Docker, terenkapsulasi ya, dalam satu kapsul lah gitulah, bayangannya seperti itu. Nah, ketiga ini MySQL, phpMyAdmin, dan Node.js itu terpisah dengan MySQL yang ada di laptop kita biasa. Ya, misalkan di laptop kita juga sudah install Node.js, phpMyAdmin, dan MySQL, tapi itu berbeda. Itu sesuatu yang berbeda. Oke. Jadi di sini ketiga kontainer sudah ada. Nah, sekarang saya sudah punya source code. Teman-teman bisa ke GitHub saya yang Node.js Docker. Di sini sudah ada 2 branch. Yang pertama branch main. Saya jelasin dulu, branch main ini adalah codingan yang sudah menggunakan Docker Compose. Nah, Docker Compose ini akan kita review, akan kita codingan di next video lagi ya. Jadi urutannya adalah Docker Compose itu paling akhir. Nah, teman-teman bisa ke branch yang inisial. Branch inisial ini adalah source code yang masih sederhana. Jadi sebenarnya Docker Compose itu adalah membungkus semua kontainer-kontainer dalam satu perintah gitu lah teman-teman, intinya. Nah, kalau yang sederhana ini, kita perlu melakukan mapping satu per satu. Oke, kita perlu melakukan mapping satu per satu secara manual ya. Walaupun Docker Compose itu juga sebenarnya ya basicnya dengan perintah-perintah Docker yang manual itu, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, di sini codingannya sederhana aja, cukup ada index.js, di mana index.js ini adalah akan mengquery ya, query user. Ya, jadi database-nya adalah database user sederhana. SQL-nya tuh seperti ini doang, ada tabel namanya tabel users. Kemudian ada name sama email doang. Jadi akan menampilkan dua variabel. Ditambah ID yang auto increment ya, teman-teman. Ini saya SQL-nya juga saya tuliskan di sini. Kemudian dari index.js ini untuk koneksi ke ke MySQL itu menggunakan db.js. Jadi saya sudah tuliskan semua di sini. Jadi nanti tinggal di copy paste aja, karena di tutorial ini bukan tutorial membuat codingan Node.js ya, tapi lebih ke udah ada codingan Node.js, kita bungkus dengan MySQL. Oke, kita langsung aja. Di sini saya ada folder namanya belajar Docker, kemudian ada kode di sini. Nah, semua file codingan akan saya buat di sini, teman-teman. Oke, sebentar. Oke, nah, ini adalah folder kode yang tadi saya omongin. Ya, di sini yang pertama kita lakukan adalah, jalankan terminal aja, dari terminal kemudian npm init. Kalau enggak gini aja deh teman-teman, karena kita kan asumsinya di environment ini kita nggak akan memanfaatkan ini. Kita nggak akan memanfaatkan Node.js, phpMyAdmin, atau MySQL yang ada di laptop kita. Kita benar-benar akan memanfaatkan terenkapsulasi Docker ini, gitu loh. Tapi folder yang akan kita bisa naruh codingan itu di mana aja. Kita bisa naruh codingan itu di folder apa aja, lalu kita hubungkan dengan environment ini, kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi ada 2 cara. Yang pertama, teman-teman bebas taruh codingan itu di mana aja, di folder apapun. Yang kedua, teman-teman taruh codingan itu di dalam kontainer. Misalnya di dalam Node.js. Nah, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kalau teman-teman taruh di luar Docker source code-nya yang ini ya, kita nanti copy paste aja codingannya, kemudian buat di sini itu di luar folder atau di luar environment Docker. Itu kelebihannya adalah teman-teman bisa gampang editnya. Bisa gampang buka pakai VS Code, itu gampang. Tapi kalau teman-teman source code-nya itu ditaruh di dalam Node.js, kontainer Node.js ini, kelebihannya akan mudah settingnya.
karena sudah masuk ke dalam environment Docker. Kekurangannya ketika mau ngedit akan lebih susah dengan VS Code seperti itu ya. Kita coba yang pakai taruh foldernya itu di manapun ya. Terserah di folder, jadi nggak akan ketergantungan dengan mau di dalam kontainer itu. Oke, kita bikin satu-satu aja. Yang pertama harus teman-teman ada namanya package.json ya. Mungkin yang sudah jago JavaScript pasti akan tahu lah. Tapi di sini saya kopas-kopas aja karena memang bukan nah gini aja deh, copy. Kemudian apalagi selanjutnya index.js. Oke, index.js kita copy ya teman-teman ya, index.js kita copy, paste, kemudian db.js. Oke, db.js kita copy aja. Oke, save. Kalau teman-teman jalankan di sini npm run npm install di sini langsung ya. Misalkan nanti codingannya benar-benar ngedownload nih ya. Kita ngedownload nih. Coba npm install. Ya. Ini jalan teman-teman. Tapi yang kita pakai adalah environment Node.js yang di laptop kita, bukan Docker. Oke. Di sini jalan nih. Nah, ini ada Node modules ya. Tapi itu adalah environment di laptop kita. Kita memanfaatkan Node.js yang ada di laptop kita. Padahal kita pengen memanfaatkan Node.js yang ada di Docker, yaitu Node.js-ku kontainer itu. Seperti itu. Oke. Nah, caranya yang pertama adalah kita buat kontainer lagi. Teman-teman bisa ke ini, yang terminal, Docker PS ya. Docker PS. Nah, teman-teman lihat di node yang kita bikin kemarin, itu ada sesuatu yang kurang, yaitu port. Dan untuk, nah ini kan sebenarnya sederhana aja. Oh, Node.js sudah jalan gitu loh. Tapi untuk menggabungkan source code, nah kita sebut source code ada di sini deh. Atau inilah code gitu ya. Nah misalkan nih, code-nya itu ada di sini. Nah untuk menggabungkan code ini agar terhubung dengan Docker kita, yaitu perlu perintah yang lain teman-teman, seperti itu. Nah, perintahnya seperti ini. Oke. Seperti ini. Oke, sedikit saya review lagi ya. Sedikit saya review yang kemarin. Untuk membuat kontainer, basicnya adalah seperti ini. Docker run daemon it dan sampai sini. Nah, ternyata untuk membuat MySQL, kemarin MySQL adalah perlu seperti ini. Kita perlu membuat password default ya untuk si MySQL-nya. Nih, teman-teman bisa lihat atau yang kemarin ketinggalan, harusnya ada di video yang kemarin. Gimana cara membuat MySQL. Kemarin kita membuat dengan cara sederhana seperti ini. Tapi ketika kita mau nge-run si MySQL-nya, dia selalu nonaktif langsung. Nonaktif langsung. Aktif, nonaktif. Kayak gitu loh. Karena dia ternyata butuh satu parameter tambahan. Yaitu MySQL root password. Nah, passwordnya di sini terserah teman-teman mau input password apa. Kemudian image-nya MySQL. Kemudian yang phpMyAdmin, basicnya sama teman-teman, tapi ternyata ada tambahan, dia harus nge-link dari MySQL itu sebagai database-nya, gitu loh. MySQL-ku itu sebagai database-nya. Jadi kita butuh tambahan seperti ini. Oke ya, kemudian ada porting-nya, kita mengakses 1234 sebagai MySQL. Ketika kita refresh ya, emang 1234 ya portnya, dan ini langsung koneksi datanya ke dalam ini MySQL-ku, seperti itu ya. Oke, itu review sedikit aja. Nah, sekarang Node.js-nya itu kita nggak bisa pakai Node.js yang cuma kayak gini, teman-teman. Karena ini kemarin basic banget gitu loh. Itu belum terhubung dengan macam-macam nih. Kita belum Node.js itu belum kita hubungkan dengan MySQL, itu belum, ya. Makanya kita hapus dulu yang Docker Node ini, kita hapus. Gimana cara ngapus? Ya Docker rm ya. Docker rm container. Namanya apa? Node.js-ku. Kayaknya harus di stop dulu. Nah, nggak bisa langsung dihapus. Berarti Docker stop Node.js-ku. Nah. Agak lama. Nah, kita lihat Docker PS lagi. Nah, Node.js sudah hilang. Nah, di sini kita bisa hapus Node.js-ku.
Nah, sekarang kita coba docker ps -a. Pasti node.js ku udah nggak ada, ya kan? Node.js ku udah nggak ada kan? Yang ada tinggal php-admin ku, MySQL ku, sama Kain Galileo. Nah, kita clear lagi. Nah, kita bikin untuk Node.js. Nah, perintahnya seperti ini teman-teman, agak panjang, yaitu docker run min-d min-name. Ini masih sama ya Node.js ku. Kemudian di sini ada baris ini teman-teman, baris tambahan. Yaitu min-v. Min-v ini artinya itu kita membuat volume. Volume itu adalah sesuatu yang menyimpan data. Nih, teman-teman coba lihat di dalam Docker Desktop. Ada kontainer. Kontainer kan hidangannya, hidangan kita gitu loh. Image adalah bahan baku itu. Nah, volume itu ini sebenarnya agak sulit kalau analoginya resto ya. Volume itu sebenarnya kayak tempat menyimpan database, tempat menyimpan source code itu di volume, teman-teman. Nah, gampangannya seperti itu ya. Jadi contohnya MySQL ini yang kita database MySQL itu nyimpannya di volume tuh di sini. Nah, ini sudah dirancang itu untuk sedemikian rupa. Nah, nih contoh kontainer yang berarti ini volume untuk nyimpan database. Jadi nanti kalau teman-teman input database atau membuat tabel, membuat database di MySQL ini yang akan membengkak sini. Dia yang akan ukurannya akan semakin besar karena nyimpannya dalam volume ini. Oke? Volume itu berarti untuk tempat penyimpanan, entah source code, entah code, entah file, entah database, itu di dalam volume. Oke ya? Oke, balik lagi. Kita ke perintah ini. Nah, ini adalah folder saya. Oke ya, sampai sini itu folder saya, teman-teman. Ya, karena saya menyimpannya di dalam belajar Docker, kemudian code. Nah, titik itu kemudian ke app. App ini adalah kita membuat suatu folder di dalam kontainer Docker itu, teman-teman. Jadi ada folder namanya nanti app. Ya. Kemudian yang W ini adalah menetapkan working directory. Jadi karena kita di sini tadi nyebutnya app, ya berarti di sini working directory-nya adalah app, gitu loh teman-teman ya. Disamakan. Oke, ini perintah yang bisa kita gunain. Jadi tujuannya ini adalah apa? Kita memetakan codingan di dalam folder code, yaitu ini, agar kayak ada, kalau di Laravel itu kayak symbolic link ke dalam folder app di dalam kontainer. Contohnya seperti ini. App ini ada di dalam lingkungan Docker. Kemudian folder ini ada di laptop saya ya. Jadi ini di laptop saya, ini di lingkungan Docker. Nah, kita bikin kayak mapping gitu loh teman-teman. Kayak mapping mount ya. Kita menghubungkan antara source code yang di sini kemudian ke dalam lingkungan si Docker gitu. Padahal kan source code-nya di sini. Kita menghubungkan nih agar dia di-copy lah kayak semacam symbolic link ke dalam Docker. Jadi ketika ada perubahan di codingan kita, misalkan di sini saya ubah nih. Source code-nya nanti saya ubah, misalnya user tambah tanda pentung seperti ini. Artinya nanti di codingan yang di dalam Docker juga akan berubah sesuai dengan codingan yang saya ubah di code ini. Nah, itu menggunakan perintah ini, teman-teman. Oke, ini untuk working directory-nya kita kasih tahu, untuk working directory-nya ada di folder app. Nah, kemudian porting-nya, teman-teman. Kalau teman-teman bisa review sebentar codingan, kita review sebentar ya codingannya. Ini kan saya Node.js-nya itu menggunakan Express.js ya. Express untuk menerima request. Nah, itu berjalannya di port 3010. Ya, ini adalah 3010. Nah, yang di sini portingnya adalah 3010. Ini adalah laptop saya. Ya, jadi nanti yang kayak kemarin teman-teman. Coba teman-teman kita lihat nih. Nah, seperti itu. 1234 itu adalah laptop saya. Ya, jadi ini port 1234 saya ketik di browser dan dia akan menghubungi port 80 di dalam Docker. Yang kemarin saya ini 123 kalau 1234 ya kita akses, ternyata dia ke 80 nih, yaitu di php-admin. Seperti itu. Nah, sekarang sama. Port 3010 itu dari laptop saya itu juga akan menghubungi si Docker di 3010. Kalau misalkan ini saya ubah jadi 3000 ya.
ya nggak masalah. Nanti di sini kita tinggal ganti 3000. Oke ya, yang penting di depan ini adalah port dari laptop kita atau yang akan mengakses ya dari lingkungan sini ya portnya. Kemudian yang di setelah tanda titik 2 yaitu adalah port di dalam Docker itu. Aman ya? Masih sama kayak kemarin. Kemudian perintah apa ini? Link. Nah, Node.js ini saya kembaliin dulu ya biar sama kayak codingan. Oke, save dulu. Kemudian apa maksud dari --link? --link ini adalah membuat link atau menghubungkan antara Node.js dengan MySQL-ku ya, dengan database MySQL. Jadi sudah terhubung nih teman-teman antara Node.js dengan MySQL. Nah, dengan perintah link. Sama kayak yang di php-myadmin. php-myadmin ini menghubungkan ke MySQL-ku. Seperti itu. Nah, Node.js ini juga sama, MySQL-ku. Nah, seperti ini perintahnya seperti ini ya. Kemudian node base ini maksudnya adalah kita akan masuk ke dalam Node.js-nya untuk melakukan apa? Melakukan perintah npm install dan npm run dev. Jadi ketika kontainer ini dibuat, copy ya gitu ya teman-teman ya, di copy kemudian dijalankan aja di terminal. Setelah ini satu-satu selesai, dia membuat mounting folder, kemudian mendeklarasikan working directory, kemudian mengporting apa ya, mengatur portnya, kemudian mengset apa namanya, mengset database-nya, kemudian masuk nih ke dalam Node.js-nya, yaitu untuk menjalankan perintah npm install dan npm run dev. Yaitu seperti sama kalau kita baru mau menginstall suatu project JavaScript. Harus npm install dan npm run dev. Kita coba ya teman-teman ya. Kita copy. Docker ps. Ya memang baru ada 2. Terus kemudian docker ps -a juga ada 2. Ya yang satu kan kita nggak pakai ya. Yang kan Galileo ya. Kita coba paste teman-teman. Oh sorry. Kita coba paste. Nah. Silakan teman-teman yang bagian folder ini sesuaikan dengan folder yang ada di laptop teman-teman. Pet foldernya ya. Pet folder ini. Code yang paling atas. Ya, misalkan samakan aja. Seperti itu ya. Nah, kemudian titik 2, kemudian ke folder app. Ketika kita enter, nah dia membuat suatu kontainer. Kita lihat cek docker ps. Nah, sudah ada node. Kemudian namanya Node.js-ku, portnya itu 3010.0 ya teman-teman, 3010.0 sudah ada. Kita coba jalankan. Ini sebenarnya udah jalan. Kita coba akses 3010.0 di localhost. Localhost 3010.0 Nah, API-nya kan di /API/user ya teman-teman. Harusnya halaman ini langsung harusnya mengembalikan respons gitu loh. Tapi ini kok lama banget, error nih. Kita coba untuk docker logs node.js-ku. Tuh, timeout. Tapi sebenarnya sudah ada respon ya. Tapi sudah ada respon kan ya. Tapi timeout. Kita cek lognya apa? Oke, yang pertama kita cek dulu database-nya. Kemarin di database-nya itu password-nya itu password ya. Waktu kita buat MySQL nih, lihat ya MySQL. Nah, password ya. Ini password default. Teman-teman bisa set dengan password lebih secure. Nah, oke, kesalahan pertama ada di codingan nih, ada password. Kemudian database-nya kayaknya belum ada deh. Nama database-nya adalah simple_API. Ya udah kita manfaatin php-myadmin aja. Kita bikin database namanya simple API. Simple API. Create. Nah, ini di dalam Docker ya teman-teman ya. Kita sama sekali nggak jalanin ini, dan nggak jalanin ini. Oke? Paham? Oke ya. Bisa diikuti ya teman-teman ya. Kemudian yang node modules ini kita tuh jalaninnya bukan dari npm install yang ini ya teman-teman ya. Dari Node.js, tapi ini dari si Dockernya. Yaitu tadi yang kita sudah menambahkan perintah ini. Ya, itu kan dia masuk npm install dan npm run dev. Dia langsung jalan. Oke. Apalagi simple API, kemudian sudah terbuat database simple API.
Kita coba request ulang teman-teman. Apakah masih timeout? Sepertinya masih timeout. Kita coba cek lagi di bagian docker log Node.js logs ya. Oke, apa yang menjadi masalah? Indeks appjs 11.31. Coba indeks 11.31. Oke, db-nya udah benar 310. Root. Oke, hostnya MySQL. Nih. Hostnya kayaknya harusnya MySQL-ku, teman-teman. Ya, hostnya adalah MySQL-ku. Kita coba refresh lagi. Nah, sudah jadi teman-teman. Kita bisa lihat. Udah ya, errornya udah beda ya teman-teman ya. Ternyata tadi itu hostnya adalah MySQL-ku, sama dengan yang nama kontainernya harus MySQL-ku. Oke, tadi kesalahannya adalah hostnya masih MySQL. Kita harus ubah jadi MySQL-ku, kemudian passwordnya kita ubah dengan password yang kita set. Ya, sama yang kayak di sini. Password yang kita set. Kemudian tabelnya, kita belum ada tabel tadi loh. Belum ada database. Nah, simple API. Nah, errornya sekarang adalah tabel user belum ada. Nah, gimana caranya bikin tabel user? Teman-teman ke GitHub. Nah, saya sudah kasih init SQL. Kita copy aja. Kemudian jalankan di sini teman-teman SQL, paste, go. Nah, berarti di simple API ini, database simple API sudah ada tabel user dan ada 2 row. John Doe sama Jane Smith. Kita refresh lagi API-nya. Sudah jadi teman-teman. Oke ya. Jadi API ini sudah mereturn data. Oke, kita tambahin satu lagi data. Oke, nggak apa-apa. Kita tambahin Septiawan Aji. Emailnya aji@dewa-coding misalnya. Go. Refresh. Sudah nambah lagi dong teman-teman. Oke. Jadi kesimpulannya sekarang teman-teman sudah bisa menjalankan API di mana kodenya itu ada di laptop teman-teman. Tapi teman-teman menjalankan dengan environment Docker. Seperti itu. Kalau Dockernya kita matiin ya, kita Docker matiin coba deh. Sekarang Docker PS kan yang hidup 3 ya teman-teman ya. Oke. Volume ini akan tambah banyak kalau jumlah data juga semakin banyak. Seperti itu teman-teman. Oke ya. Kita coba matiin kontainer yang salah satu kontainer deh. Kita matiin Docker stop Node.js-ku. Stop nih, Node.js-nya stop. Ini kita refresh, mati teman-teman. Karena server ini mati gitu loh. Kontainer ini mati. Tapi kalau kita hidupin lagi, Docker start Node.js-ku. Docker. Oke, hidup. Kita refresh, hidup lagi teman-teman. Oke ya, aman ya. Nah, hal ini juga sama teman-teman kalau mau deploy ke server. Jadi deploy server ya, cara manualnya seperti itu tadi ya. Itu cara basicnya banget. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah pakai Git ya, tinggal dihubungkan aja Gitnya. Nah, oke, cara manual menggunakan Docker membuat koneksi antara Node.js, MySQL, dan PHP admin sudah kita lalui ya teman-teman ya. Di sini code-nya kita bebas naruh code-nya di mana aja. Lalu kita membuat suatu kontainer dengan beberapa setting yang bisa membuat hubungan antara kode Node.js, MySQL bisa terjalin gitu ya teman-teman ya. Dan outputnya adalah kita sudah bisa membuat API yang kalau kita request dari laptop ya 30.10.0 kita sudah bisa membuat query. Contoh deh sekarang kita coba ubah portnya ini jadi 3000. Nah, kalau misalkan ini ubah jadi 3000, gimana caranya? Teman-teman ingat, di kontainer ini kita sudah mendeklarasi bahwa port yang di dalam Docker itu adalah 3010. Nah, kita harus bikin kontainer lagi. Kita hapus dulu kontainer yang Node.js ini. Kita hapus ya.
docker rm stop dulu. Docker stop node.js ku. Misalkan di sini portnya kita ganti teman-teman ya. Docker rm node.js ku. Nah, berarti sekarang docker ps -a docker node.js ku udah nggak ada. Nah, kita copy nih. Nah, jadi agak ya bukan repot sih. Memang kalau misalkan teman-teman ada pengen ganti kontainer, misalkan database-nya ganti, kemudian foldernya ganti, ya harus menjalankan perintah ini lagi gitu loh. Nah, sekarang 3000. Oke, jalan itu teman-teman. Kita coba docker ps. Oke, docker ps ya. Nah, sekarang portingnya adalah 30.10.0 ke 3000. Lah, kalau kita request dari sini ya nggak ada masalah teman-teman, karena ya yang dari laptop adalah 3010. Nah, si Docker, sedangkan yang kode di sini benar, dia jalannya di 3000 gitu loh, dia nge-mapping. Kecuali misalkan di sini masih 3001 lah teman-teman. Nah, 3001. Dan ini kalau kita refresh, error. Karena nggak ketemu nih 3001 itu port apa. Tapi kalau di sini 3000, aman. Ya, karena portingnya ya. Jadi bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi ada mana sih ya? Ada porting misalnya di sini adalah 3000 di dalam Docker. Ya kan? Kemudian ada request nih localhost 3010. Masuk nih. 3010 masuk. Ternyata kita sudah mapping. Kalau ada port 3010 dari komputer masuk ke dalam Docker, jadi portnya berapa? Jadi port 3000. Oke, berarti itu adalah Node.js. Nah, seperti ini aman nih. Berarti langsung query aja datanya, langsung return. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Semoga bisa dipahami untuk penjelasannya. Untuk source code ada di GitHub. Ya, di GitHub saya. Nanti saya tulis juga di deskripsi. Ya, kita udah bisa membuat suatu sistem sederhana, tapi kita sudah bungkus dengan Docker. Oke, seperti itu ya. Oke, next video mungkin Docker Compose akan saya rilis beberapa hari lagi ke depan ya teman-teman ya. Jadi yang penting teman-teman sudah paham dulu bagaimana konsep membuat Docker ini. Kita udah nggak perlu nih yang MySQL, Node.js, php-admin yang diinstal di laptop kita udah nggak perlu. Semua sudah dibungkus. Semua sudah dibungkus dalam environment Docker. Kalau mau deploy ya kayak tadi, sama aja kayak tadi teman-teman deploy. Jadi deploy di Windows, deploy di Linux, udah nggak peduli versi udah apa yang tersedia di sana gitu loh. Jadi semua menggunakan kontainer dan menggunakan image ya. Image-nya kan kemarin kita bikin seperti ini aja, sederhana, ngambil yang latest terus ya, yang terakhir terus gitu loh. Jadi semua akan sama nanti environment-nya. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami ya penjelasan sharing tentang Docker ini. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di forum aja ya di Dewa Coding ya. Ini video akan saya upload ke dewacoding.com dan di sana ada fitur forum, teman-teman bisa saling diskusi di sana. Oke, semoga bermanfaat. Apabila ada saran bisa tulis di komentar ya teman-teman, atau di forum, atau juga bisa DM ke Instagram @dewacoding ya teman-teman ya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang pengen belajar Docker, dan semoga penjelasan saya dari video awal sampai video ini bisa ada yang nangkap lah ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mudah memahami, bisa langsung praktek bagaimana penggunaan Docker. Oke, saya masih ada satu ya video yang yaitu menggunakan Docker Compose, tapi mungkin akan saya upload di beberapa hari ke depan. Sementara untuk materi Docker sampai sini dulu ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Kemudian follow juga Instagram Dewa Coding. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.